Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinafisa. Saya dari kelas K321 MNR. Saya dari Universitas Digitek Teknologi. Hari ini saya akan membahas beberapa materi tentang sistem informasi manajemen. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu pentingnya sistem informasi manajemen bagi sebuah perusahaan. Kemudian ada materi kedua, yaitu dampak apabila sebuah perusahaan tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Dan materi yang terakhir yaitu tentang studi kasus beberapa perusahaan yang sukses menerapkan sistem informasi manajemen. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pentingnya sistem informasi bagi sebuah perusahaan. Pengelolaan dengan manajemen sistem informasi membantu Anda dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setiap langkah dalam sistem ini akan memastikan informasi diolah dengan langkah dan software yang tepat untuk kemudian disajikan melalui cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Bukan hanya untuk keuangan, manajemen informasi juga membantu pengelolaan dalam mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Untuk lebih jelasnya, berikut peran sistem informasi manajemen yang membuat penting untuk perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja administrasi keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Yang kedua ada memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugas. Pertukaran informasi antar divisi atau departemen seperti ini yang akan membantu pembentukan relasi sehat dalam menjalankan usaha. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah mendelegasikan tugas kepada pihak lain sesuai bidang yang dikuasai. Yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas SDM. Merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha, mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, SDM dapat beradaptasi dengan cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengelola informasi untuk membantu memajukan perusahaan. Yang keempat yaitu mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya yaitu pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Berkurangnya kesalahan lantas akan meningkatkan produktivitas maupun kreativitas SDM. Perusahaan pun bisa memanfaatkan dana yang belum terpakai untuk kebutuhan lain yang sifatnya lebih urgent untuk keberlangsungan usaha, misalnya untuk dana darurat atau investasi. Dan materi selanjutnya yaitu dampak apabila perusahaan tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Ketika tidak ada sistem informasi manajemen di dalam sebuah perusahaan, dampaknya ialah yang pertama, aksesibilitas data yang tersaji kurang akurat bagi para pemakai, sehingga beresiko lebih tinggi terjadinya human error. Yang kedua yaitu lebih memakan waktu, karena akan dibutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga jika sebuah perusahaan tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga yaitu koordinasi per divisi lebih sulit. Karena tidak ada sistem informasi manajemen membuat koordinasi divisi lebih sulit, karena pada dasarnya sistem informasi manajemen dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Dan materi yang terakhir yaitu studi kasus tentang perusahaan yang sukses menerapkan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada Bluebird Group, merupakan market leader dalam bisnis transportasi.
Bluebird sudah menjadi brand yang kuat dan dikenal luas oleh masyarakat. Sekitar beberapa tahun terakhir ini, Bluebird sudah menggunakan teknologi GPS atau Global Position System. Selain digunakan untuk melacak posisi armada-armadanya, GPS ini juga digunakan sebagai sarana komunikasi antar armada taksi dengan call center. Berbeda dengan teknologi komunikasi radio yang terbatas, pada komunikasi suara yang sudah umum digunakan oleh operator-operator taksi. Teknologi GPS ini mempermudah operator-operator dalam menentukan posisi konsumen dan armada mana yang dapat menjangkaunya, sehingga pelayanan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mengurangi antrian pesanan. Keunggulan lainnya yaitu konsumen tidak perlu mendengarkan suara dari radio komunikasi ketika ada pemesanan yang masuk pada pengemudi taksi. Perusahaan yang kedua yaitu ada Gojek. Layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau yang sedang tidak ingin mengendarai kendaraannya sendiri. Berbeda dengan kompetitor lain, pada masa itu di mana kala itu orang harus berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan, Gojek justru hadir dengan mentransportasikan diri sebagai layanan yang berupa aplikasi pemesanan hanya dengan beberapa kali tap. Transportasi digital ini mengantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan dekakon pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142 triliun pada tahun 2019. Sekian penjelasan saya tentang materi sistem informasi manajemen. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.